Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Pada edisi ke-77 ini kita ada bincang-bincang spesial dengan para pemain dari sebuah film pendek komedi persembahan dari Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, sebelum kita berbincang dengan para pemain film komedi ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, sahabat Bawaslu, bahwa pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak sudah insya Allah di depan mata dan sudah ditentukan tanggal dan bulannya, yaitu untuk pemilihan umum tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 2024, sedangkan pemilihan atau orang lazim menyebutnya pilkada itu tepatnya pada tanggal 27 November 2024. Sahabat Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Probolinggo dan Bawaslu di seluruh Indonesia Raya telah siap untuk melakukan proses pengawasan pada setiap tahapannya. Sahabat Bawaslu, untuk mempersiapkan itu, Bawaslu terutama Kabupaten Probolinggo saat ini sedang melakukan berbagai cara untuk memberikan sosialisasi informasi dalam rangka melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan pada saatnya nanti. Sahabat Bawaslu, salah satu program-program kita diantaranya ada yang sudah kita laksanakan kuliah pengawasan bersama para mahasiswa, kemudian sekolah demokrasi dan wawasan kebangsaan. Yang kedua program ini adalah merupakan program berkesinambungan, insya Allah setiap tahun akan kita laksanakan. Di samping itu juga kita punya program yang disebut dengan podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dan ini hadir setiap minggu, setiap hari Selasa. Tidak puas dengan program-program itu, kami masih menambah lagi inovasi baru, yaitu sebuah film pendek, ya, film pendek komedi, dan dimana isinya adalah menampilkan komedi-komedi yang terpenting di dalamnya ada sosialisasi tentang bagaimana Bawaslu dan bagaimana pemilu dan pemilihan. Tentu di dalamnya ada unsur pencegahannya, sahabat Bawaslu. Oleh karena itu, kami sudah berhasil mempersembahkan satu video film pendek komedi yang berjudul Kang Dul Tak Tahu Bawaslu. Kalau di bahasa Indonesia kan itu Kang Dul Tidak Ngerti Bawaslu. Nah, ini sudah tayang. Kemudian nanti insya Allah akan tayang juga seri berikutnya, sahabat Bawaslu kedua. Nah, oke. Siapa saja para pemainnya dan bagaimana film perdana yang sudah kita launching kemarin pada Jumat yang lalu, sahabat Bawaslu. Apakah mereka itu berpengalaman? Apakah mereka itu pandai berakting? Dan bagaimana proses itu dilakukan? Sahabat Bawaslu, yuk kita bincang panjang lebar bersama dua orang para pemain yang menjadi ikon dari cerita atau film pendek komedi ini, Kang Dul dan Bang Was. Kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Dul dan Bang Was dalam sebuah film komedi debutan Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Ayo kita bincang-bincang. Kang Dul dan Bang Was. Yang Kang Dul yang mana ini? Ngacung. Ah, ini. Yang Bang Was yang mana ini? Oke. Nama asli disampaikan kepada sahabat Bawaslu, jadi untuk biar lebih mengenal lagi. Nanti kita tanya tentang selanjutnya. Monggo Kang Dul dulu. Nama saya Ahmad Fauzi, Pak. Ya, silakan. Sambil lihat kamera karena lihat kamera. Sahabat Bawaslu itu yang berada di sana itu. Silakan. Jadi saya ulang, nama saya Ahmad Fauzi. Oke. Profesinya sehari-hari sebagai? Saya staf sengketa di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dalam film komedi ini, film komedi Bawaslu ini, saya berperan sebagai Kang Dul. Iya. Sebagai salah satu karakter film kita. Lanjut, Bang Was. Saya Ferdinand Habibullah. Nama panggilannya si Habi tiap harinya. Oke. Itu nama peran saja Bang Was. Saya staf analis hukum di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Ya, luar biasa ya. Kalau saya melihat dari penampilan dari dua
karakter ini, Kang Dul dan Bang Was ini ya walaupun debutan pertama ya, benar-benar perdana, tapi ya, lumayan lah, sudah cukup bagus kalau menurut saya. Dan ini sebenarnya berawal dari sebuah bincang-bincang kecil sahabat Bawaslu sehingga muncul film pendek komedi ini dengan para pimpinan, dengan para staf, akhirnya muncullah ide-ide seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Dan saya tidak tahu apakah teman-teman ini para pemain peran ini berpengalaman di dunia akting, atau kita tanya ya. Kang Dul dan Bang Was, atau Mas Fauzi dan Mas Habi ya. Ya, Pak. Kalau saya melihat dari video perdananya ya lumayan lah ya, lumayan istilahnya bagus ya. Walaupun sebenarnya itu kan tidak terlepas dari peran kameramen, kemudian editing atau editor ya, Betul, Pak. desain grafis dan seterusnya. Tetapi kalau pemainnya istilahnya tidak berpengalaman ya hancur juga ya. Terus bagaimana? Apakah kalian ini pernah belajar acting atau bagaimana? Mungkin Mas Fauzi dulu. Ya, kalau saya sih belum pernah, Pak. Nggak pernah punya pengalaman sebagai aktor, atau nggak pernah, pokoknya nggak Main pernah. acting Main ya. acting itu nggak pernah, Pak. Nol, buta sama sekali, Pak. Saya nggak pernah. Walaupun sandiwara di sekolah itu ada cerita-cerita Nggak belum, pernah, Pak. belum pernah ya. Di SLTA, Baru sekarang ini, Pak. langsung terjun langsung ini ya. Kemudian Mas Habi. Mungkin Sebagai sedikit Bang Was. banyak sama dengan Sama. Kang Dul ini, Pak. Mungkin Jadi ada pengalaman sebelumnya mungkin. tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Saya tuh jarang tampil di bidang seni peran. Di depan kamera Baik jarang. di depan kamera ataupun secara langsung di depan penonton tidak pernah. Malah seringnya di balik layar, Pak. Di balik Juga layar. sempat buat video juga buat kampus dulu sih. Saya jadi mahasiswa buat ya acting Sebagai juga apa buat itu? video Kalau klip. kalau di balik layarnya sebagai apa? Biasanya saya di ininya, Pak, di kameramennya. Kameramen, Di terus di audiografinya. Sebagai Audiografi sama penulis, videografi. Nulisnya juga naskah skripnya itu? Enggak. Kalau dulu sih nggak pakai skrip, Langsung Pak. ya? Langsung disampaikan aja ke Langsung verbal ya? Iya benar. Kamu begini, kamu peran begini, kamu Iya, nanti ke sini harus begini gitu ya? Ya, malah sekarang ini malah jadi peran yang Iya. Jadi Mungkin itu yang jadi ada pengalaman sedikit iya, ya. jadi Ada pengalaman Mas Habi sedikit. terlihat lebih anu lah. Ya, isi. Tapi ya wajar sih kalau kayaknya sih kaku sih Mas. Iya. Kalau yang pertama kayaknya gitu kaku. Mudah-mudahan video yang kedua nanti Iya, ya amin, bisa amin, amin. memberikan Tapi dari- sosialisasi kepada masyarakat khususnya dari- Kabupaten Probolinggo. Betul. Dari video pertama kalau saya pribadi ya alhamdulillah lumayan dan cukup memberikan informasi, cukup ada komedi-komedinya juga sedikit. Jadi memang ada semacam improvisasi ya. Improvisasi dari masing-masing walaupun tidak pernah belajar acting, tapi kan di sini kan enak ya. Syutingnya itu enak, jadi sederhana sekali kita ya. Mungkin buat nih Cak Korip ya. Nama podcastnya kan Cak Korip. Iya. Kalau saya pribadi sih malah ini Pak, demam kamera. Iya. Saya tuh orang yang jarang menampilkan diri saya di kamera, Di depan kamera, apalagi ya. acting gitu. Cuma kenapa saya bersedia memainkan karakter Bang Was ini? Karena tujuan di dalamnya itu adalah sosialisasi iya, kepada masyarakat. Bagi saya itu adalah sebuah bentuk pengabdian secara pribadi bagi demokrasi. Betul gitu. sekali. Amanat undang-undang. Iya. Jadi lagi-lagi ternyata bukan karena pengalaman dalam Benar. acting, bukan karena pengalaman dalam bermain peran, tetapi karena semangat untuk mengabdi dan semangat untuk menjalankan amanah undang-undang. Ya, saya kira sama seperti itu. Yang terpenting adalah itu. Kalau tidak ada semangat untuk bisa mengabdi dan menjalankan amanah undang-undang karena kita ada di Bawaslu ya, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui ini, cara seperti ini, maka tidak akan bisa kita tentunya berakting seperti yang kemarin itu. Yang mudah-mudahan kita sahabat Bawaslu bisa nonton seri keduanya, dan insya Allah ini kan akan kita selalu konsisten. Doakan saja konsisten, dalam setiap bulan itu kita akan menampilkan
film pendek komedi 2 kali dalam sebulan ya. Siap. Kemarin insya Allah nanti di pertengahan bulan ini kan kita tayangkan lagi sahabat Bawaslu. Oke. Dan ya memang apa ya walaupun acting bagus, tapi semua memang harus belajar. Ya, kita belajar autodidak ya. Kalau saya pribadi kan kebetulan saya di sini sebagai anggaplah sebagai penulis naskahnya ya. Ya walaupun acak-acakan gitu. Sutradara lah. Jadi walaupun acak-acakan gitu, tapi peran dari teman-teman dan pimpinan yang lain luar biasa sebagai pengarah. Jadi teman-teman pimpinan yang lain itu memberikan arahan, memberikan masukan-masukan, akhirnya kita ambil semua. Bahkan semua staf juga turut memberikan masukan dalam pembuatan film pendek ini. Semoga ini ke depan bisa menjadi salah satu inovasi yang viral atau yang menarik untuk bisa ditonton oleh sahabat Bawaslu sebagai sebuah bentuk sosialisasi pencerdasan terhadap demokrasi kita depan, terutama terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024 yang serentak ini. Tonton terus karena itu akan mengandung ilmu yang bisa dijadikan oleh kita baik sebagai peserta, baik sebagai pemilih maupun sebagai penyelenggara, bahkan sebagai penunjang yaitu dari ASN, pemerintah bisa menonton ini dan jadikan sebagai pegangan untuk bisa nanti di pemilu 2024 jadikan pemilu yang berintegritas sehingga sedikit sekali terjadi dugaan pelanggaran gitu ya. Jadi lanjut ya sahabat Bawaslu. Ternyata teman-teman ini tidak istilahnya tidak berpengalaman sebelumnya ya sebagai bermain peran gitu. Semua karena pengabdian dan menjalankan amanah. Semangatnya di situ. Selanjutnya menurut kalian pesan yang disampaikan kan kemarin itu kan apa pesan yang ingin disampaikan kemarin itu ketika film pertama diluncurkan? Kalau film yang pertama itu lebih kepada mengenalkan Bawaslu Kabupaten Probolinggo sendiri, Pak. Iya. Karena diakui atau tidak, faktanya banyak masyarakat Probolinggo salah menyebutkan Bawaslu karena memang ketidaktahuannya. Bahkan ada yang menyebut Banwaslu. Iya. Ada bahkan menyebut Panwaskap, Pak. Iya, itu Panwaskap, sebelum lahirnya Undang-Undang 7 dong kalau gitu. Heeh. Bahkan ada yang tidak tahu ke Bawaslu sama sekali, yaitu KPU. Jadi kemarin itu video yang pertama itu film pendek yang pertama ya hanya mengenalkan itu, siapa pimpinannya, ada di mana kantornya, ya. Kepanjangan Bawaslu itu apa? Iya. Nah benar, banyak yang tidak tahu juga Mas ya. Ada berapa penyelenggara pemilu di Indonesia ini, Pak? Iya, ya bahkan kemarin saya juga pengalaman pernah dari salah satu pejabat dari Pemkab Kabupaten Probolinggo itu menyebutnya bukan Bawaslu, malah menyebut Banwaslu gitu ya. Oh, iya. Makanya kita singgung gitu kan di film kita yang pertama itu ya. Menurut Mas Fauzi ini pesan apa yang ditangkap di film pertama kemarin? Ya, kalau di film pertama ini lebih kepada katanya Mas Aldi tadi, Pak. Memang banyak orang yang tidak tahu di mana kantor Bawaslu. Bahkan saya pernah ngobrol sama tetangga, ngobrol sama teman itu, kantornya yang di itu ya pinggir jalan raya itu. Oh, kantor KPU Mas. Kantor KPU. Jadi lebih banyak mengenal KPU ya. Jadi wah ini kayaknya bagus juga. Ditambah lagi kan saya juga yang ngedit video podcast, Pak. Cuman ketika melihat viewers itu kok viewersnya segini, di podcast subscribernya nggak banyak ya juga begitu. Sedangkan kalau kita kita kan harus cari referensi tinggi. Lain. Cita-cita kita kan harus tinggi. Jadi di KPU kota sudah sekian subscribernya. Kan Bawaslu lain itu ada yang banyak kayak Bawaslu kota lain juga banyak. Ada yang banyak. Banyak subscribernya. Jadi kita kan juga ingin juga lah, Pak, seperti itu. Jadi bukan hanya di like, di komen, monggo silahkan like, komen, subscribe itu gratis kok. Betul sekali. Jadi memang sahabat Bawaslu kita itu bukan hanya sekedar memberikan sosialisasi karena begini, semakin banyak subscriber, semakin banyak yang nonton, maka semakin banyak orang yang akan dicerdaskan kan gitu ya. Semakin banyak orang yang tahu tentang Bawaslu terutama. Kemudian tentang aturan-aturan pemilu akan semakin banyak juga. Maka tujuan itu kita menurut Bawaslu tadi cita-cita atau keinginan itu kita perbesar. Ternyata memang betul film-film kita dibandingkan dengan YouTube kita ya, YouTube Bawaslu Kap Probolinggo
kemarin kita hanya menampilkan podcast gitu ya. Itu aja ya. Tidak lebih dari 100-200. Nah, ini alhamdulillah nih. Ini sekarang ini kemarin hanya 5 hari lumayan lah melebihi dari podcast gitu. Jadi mudah-mudahan film kita yang ke depan ini, yang seri kedua ini akan lebih banyak lagi subscribernya, yang tentunya akan lebih banyak, sehingga akan lebih banyak lagi orang-orang yang bisa dicerdaskan, yang tahu tentang demokrasi, tahu pengawasan, tahu Bawaslu terutama itu ya. Dan saya kira juga Pak sudah terasa Pak itu. Jadi kalau saya kan juga ada pilkades yang baru saja jadi kan pemilih sekarang itu sudah semakin cerdas, sudah semakin bisa memilih dengan hati nuraninya, tanpa walaupun ada yang kasih uang, dia tetap pada pilihannya. Tetap pada pilihan, itu dulu kan nanti dia bisa tetap konsisten dengan apa yang dia pilih, dia pilih dengan hati, sehingga nanti hasilnya juga bisa dirasakan karena dari hati ke hati. Betul sekali, kita akan nanti juga akan menampilkan materi-materi penting juga, bukan hanya tadi tentang Bawaslu saja ya, tetapi juga nanti pada sesi berikutnya kita akan apa yang menjadi permasalahan di pemilu ini akan kita masukkan ke dalam film komedi itu. Insya Allah nanti lihat aja sahabat Bawaslu. Ini terkait dengan pemilih nanti. Seri kedua ini terkait dengan pemilih ya. Nanti kita rahasiakan dulu apa. Yang jelas berkaitan dengan pemilih. Pada berikutnya nanti berkaitan bagaimana melaporkan ada dugaan pelanggaran. Kemudian bagaimana menolak money politik gitu kan. Nanti kan buat seperti itu. Sahabat Bawaslu, barangkali mungkin ada sahabat Bawaslu yang bersedia untuk bikin naskah film komedi, silakan. Atau isunya saja. Isu mitos-mitos tentang dunia pemilu yang tersebar di masyarakat itu banyak sekali Pak. Apa itu? Salah satu contohnya apa? Contoh seperti politik uang itu biasa. Padahal secara regulasi itu sudah sangat diatur, bahkan ada ancaman pidananya. Betul. Itu seolah-olah politik uang tuh direstui oleh permisif, biasa, yang nggak biasa. Kan mitos dan fakta mungkin di tengah masyarakat itu harus kita ungkap juga Pak, gitu. Padahal sangat mengganggu demokrasi, bahkan menghancurkan demokrasi yang langsung membahas rahasia itu kan. Kalau sudah orang memilih karena uang itu sulit. Begitu juga dari segi pesertanya, peserta akan bagaimana memberikan uang sebanyak-banyaknya kepada pemilih, kemudian pada akhirnya apa? Ketika terpilih, dia akan balik modal ya. Jadi bukan politik, jadi seperti bisnis. Jadi take and give dulu. Akhirnya kapan dia mau memberikan manfaat kepada masyarakat? Kapan memberikan kemakmuran masyarakat? Kalau pikiran dia hanya untuk mengembalikan modal pada saat pemilihan. Dan ketika di film pendek kita pun kita ini saya Bang Was mewakili penyelenggara dan Kang Dul ini juga representasi dari masyarakat awam. Banyak ketidaktahuan yang mungkin akan diungkap oleh Kang Dul sendiri berupa mitos-mitos. Iya, betul. Jadi hal yang terjadi di masyarakat yang sebenarnya tidak boleh maka akan diungkap melalui karakter dari Kang Dul ini. Iya, betul seperti itu. Karena saya juga kan nama-nama itu saya sempat ini ya Kang Dul itu kenapa harus Kang Dul kan gitu, karena begini pikiran saya itu Dul itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab nama dari sebuah nama hamba ya. Abdullah, hamba Allah itu ya hamba Allah semua, masyarakat, rakyat semua kan, yang awam semua, baik awam maupun enggak, masyarakat, pemilih, hamba Allah. Nah sementara Bang Was itu sebenarnya mengambil sebuah nama dari Bawaslu. Was sebenarnya Bawas itu namanya, Bawaslu. Cuman kalau lu-nya kan cewek, Lulu ya. Tapi karena saya ini Bawaslu, maka Bang Was aja lah. Nah, Cak Gorib ada keinginan untuk masuk ke film pendek? Enggak. Saya harus di belakang layar aja sebagai penulis naskahnya saja. Saya harus berpikir bagaimana naskah itu jalan. Kemudian ada usulan-usulan dari teman-teman yang muda-muda tentang apa tema, maka kita ambil itu, kita representasi itu. Ya, saya kira ini di balik layar sahabat Bawaslu terkait dengan pembuatan film pendek komedi yang sebenarnya juga ngelihat dari YouTube ya. Ada sebenarnya yang kita ngelihat itu dari film-film pendek Madura yang luar biasa. Gimana itu sih? Betul Pak. Jadi saya waktu edit video podcast, jadi ada muncul di situ kan Pak, lucu-lucu.
setelah diklik kok menarik, jadi perbincangan santai, dia ada joke-joke-nya juga, sehingga bikin kita kok jadi anteng gitu loh Pak, jadi nonton dari awal sampai akhir nah itu jadi kayaknya bagus juga, walaupun nanti ada pembicaraan, ada sosialisasi, ada pengetahuan terkait kepemiluan yang dimasukkan itu kan juga menarik juga gitu loh Pak, kita cobalah kan seperti itu. Ya, versi Madura, dan kita terinspirasi dari film-film teman-teman Madura yang di YouTube itu, ternyata subscribernya juga lumayan banyak ya, ribuan. Betul. Oke, tak terasa lama sekali, sudah hampir setengah jam kayaknya ya. Perbincangan kita untuk bagaimana film komedi pendek kita yang kita buat yang berisi tentang sosialisasi dan informasi tentang Bawaslu dan pemilu ini. Semoga kita istiqomah ya, dan sahabat perlu diketahui bahwa film ini akan kita selalu istiqomah tampilkan. Doanya sebulan 2 kali. Kalau podcast itu seminggu sekali, kalau ini film ini sebulan 2 kali. Sahabat Bawaslu, terus tonton, like, komen, dan jangan lupa subscribe ya di channel YouTube Bawaslu Kap Probolinggo. Terima kasih Bang Dul atau Mas Fauzi dan Bang Was. Bukan abang ya, Kang Dul atau Mas Fauzi dan Bang Was. Siap, Cak Korip ya. Habibullah. Ferdinand Habibullah. Terima kasih atas kehadirannya bincang-bincang di balik layar film komedi Kang Dul dan Bang Was. Terima kasih sahabat Bawaslu. Allahumma fiqillah mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.